caranya agar kita baik itu calon guru maupun sebagai kakak ya di rumah, karena adik-adiknya itu sedang dituntut untuk belajar daring. Nah, oleh karena itu saya hanya berbagi pengalaman saja bahwa saya itu pernah mendirikan sebuah bimbel. Nah, bimbelnya itu berdiri atas kemauan saya sendiri ya, artinya saya tidak terikat dengan pihak manapun, benar-benar mandiri karena diri saya sendiri. Dan itu pun otomatis modal pun nggak banyak teman-teman. Nah, modal saya itu dulu kalau nggak salah sekitar cuma 100.000 ya, 100.000. Saya punya uang 100.000. Nah, sama saya uang saya gunakan untuk membuat banner, terus kemudian mencetak brosur-brosur. Nah, brosur-brosur itu brosur yang sederhana, cuman isinya itu bimbel saya namanya apa, terus programnya, terus kemudian alamat. Intinya brosur yang saya buat itu sederhana, benar-benar dari bikinan saya sendiri. Nah, kayak gitu. Terus pada waktu itu banner itu desainnya bukan saya yang bikin, karena pada waktu itu karena saya mengalami keterbatasan, saya belum bisa bikin pamflet. Akhirnya saya minta tolong tuh sama teman saya, ya paling sebagai rasa terima kasih cukuplah sekitar 25-35, itu pun sama teman sendiri ya, beda kalau nanti bukan sama teman sendiri. Nah, jadi mungkin ya teman-teman yang punya bakat, punya keilmuan untuk mengajar, terus kepengen istilahnya di tengah-tengah pandemi kayak gini itu kita gabut ya. Nah, bisa menjadi solusi ketika kalian gabut. Kenapa? Karena dengan kalian udah mempunyai bekal, bisa ya kalian itu mengajar dari anak TK sampai SMA mungkin bisa ya, atau bahkan SMP ya, ada yang SMP yang bisa kayak gitu kan. Jadi mungkin teman-teman kepo ya, masa bisa sih, gimana caranya, padahal aku nggak punya modal. Nah, teman-teman tahu saya sendiri itu pun nggak punya modal, saya cuma punya modal 100.000 waktu itu. Nah, saya gunain untuk mencetak banner kecil lah, ukuran sedang, itu sekitar 45, ya nggak gede-gede banget sih ya, berapa ya, 180 kali berapa gitu, saya lupa. Nah, intinya kalian itu bermodal menyebarkan informasi terlebih dahulu. Jadi penyebaran bimbel itu, informasi bahwa kita itu mendirikan sebuah bimbel itu berawal dari mulut ke mulut. Nah, misalkan saya dahulu itu menyebarkan informasi ke tetangga saya. Nah, kemudian tetangga saya ada yang tertarik tuh. Nah, misal tertarik satu anak itu udah tertarik dan dia itu puas dengan cara mengajar kita, atau ya jangan puas ya bahasanya, mungkin cocok ya dengan cara mengajar kita. Nah, dari satu orang ini kemudian dia ngomong ke orang satunya, sampai akhirnya saya sendiri itu bisa mencapai sekitar, dalam nggak sampai 1 bulan, sekitar 7 anak kalau nggak salah ya, 7 anak itu dari sekitar saya sendiri. Nah, apalagi kalau teman-teman itu telaten menyebarkan pamflet ke jalan-jalan kayak gitu, terutama ya sasaran utama itu adalah orang terdekat ya, terus kemudian masalah itu ya, itu modal udah pembentukan. Yang kedua adalah bagaimana cara membagi waktu. Nah, bagaimana sih cara kita mengasih waktu, oh si anak A ini jadwalnya itu jam segini, nah itu bagaimana. Nah, kalau saya pribadi dulu itu kayak gini, anaknya ditanya maunya kapan, jam berapa, dan kita batasi dalam satu pertemuan itu kita mempunyai waktu 1,5 jam itu maksimal. Karena apa ya, saya pikir-pikir lagi bahwa waktu 1,5 jam saja anak bisa udah bosan, apalagi dilebih, kecuali tingkat pendidikannya itu lebih tinggi. Misal anak SMP dia udah bisa fokus lama ya. Kalau anak TK sampai SD kemungkinan waktu 1,5 jam itu waktu yang begitu lama, apalagi kalau cara guru mengajar itu kurang bagus ya, dalam artian kurang bisa masuk ke dunia anak kayak gitu kan. Apalagi anak TK, SD, itu SMP pun kadang masih, yang harusnya guru itu tinggal mengajarkan saja. Tapi kalau kembali lagi ya, kepribadian anak itu
bagaimana. Nah, kalau kepribadian si anak itu masih suka bermain, hiperaktif dan sebagainya, otomatis seorang guru itu dituntut gimana caranya agar si anak itu asik dalam mengikuti pembelajaran yang guru sampaikan kayak gitu. Nah, yang kedua, untuk waktu itu kan kita tetapkan, misalkan si A waktunya hari Senin jam 7, terus ada siswa lagi, kita catat itu jadwalnya sampai terdata, misalkan ada 3 anak dalam 1 minggu. Itu Senin si A jam segini, terus Selasa jam 9 misalkan. Jadi kita punya data semua anak, terus jamnya. Ketika ada siswa baru, kita tinggal masukin tuh di jadwal mana yang masih kosong kayak gitu. Jadi sama-sama enak. Apalagi ini karena bimbel masih berdiri sendiri, jalannya juga karena diri sendiri, yang ngajar sendiri, apa-apa sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi harus dikonsep, harus dibagi, harus tertata, harus rapih. Kecuali kalau kalian udah punya partner dalam bimbelnya, misalkan gurunya itu nggak diri kalian sendiri, misal ada temennya dan sebagainya, itu baru mudah pembagian waktunya. Nah, kalau modelnya baru merintis kayak saya ini kan otomatis kalian harus bisa membagi waktu ya. Jadi harus jelas, misalkan pendaftar pertama itu si A itu hari Senin jam 7, berarti kan kalau kita kasih waktu 1,5 jam, otomatis selesai jam 8:30. Nah, ketika ada pendaftar kedua atau pendaftar B, berarti kita masukkan ke jam, bisa 8:30 atau jam 9. Nah, jam 9 sampai waktu 1,5 jam, begitu seterusnya. Itu cara membagi waktunya. Nah, untuk pembagian menentukan tarifnya itu saya sarankan sesuai dengan daerah setempat aja. Misalkan kalau di daerah saya itu kan sudah lumayan tuh, bimbel-bimbel sudah berdiri, jadi saya menyesuaikan paling minimal itu SD sekitar 25. Nah, semisal itu kalau datang ke rumah saya atau ke kantor bimbel saya. Nah, kalau gurunya datang ke rumah siswa, itu kita kasih fee sekitar 35.000. Nah, 10.000 itu sebagai ongkos jalan untuk gurunya kayak gitu. Itu untuk bimbel yang masih merintis ya. Beda lagi dengan bimbel-bimbel yang udah besar. Mereka juga otomatis pemasukan banyak. Jadi penggunaan guru juga semakin banyak kayak gitu. Nanti otomatis semisal kalian usaha bimbel yang dirintis itu udah berjalan dengan baik dan otomatis pemasukan ya nambah, otomatis kan memperkerjakan teman-teman kalian. Misal saya siswanya udah banyak, saya keteteran tuh mengajar semua anak, misalkan dalam 1 minggu 10 anak, itu mungkin saya masih sanggup ya. Sedangkan kalau udah tambah lagi kan otomatis saya nggak mampu, saya butuh teman. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, kalau menurut saya teman-teman ketika mau mendirikan sebuah bimbel itu harus melihat bagaimana kondisi daerah teman-teman. Misalkan di daerah teman-teman itu masih desa banget dan jarang ada bimbel. Nah, kalian harus sesuaiin. Misalkan kalian mau mengasih fee itu 25, kira-kira fee 25 itu di daerah itu keberatan apa enggak, kemahalan apa enggak kayak gitu. Misal ada nih, aku punya temen dia juga ndiriin bimbel. Nah, di daerahku kan 25 itu minimal. Nah, beda lagi kalau di daerah teman saya. Di teman saya itu 10.000 teman-teman dalam satu pertemuan. Ya, bagaimana dibayangkan ya, susahnya kita belajar di kuliah ya, di bangku kuliah aja yang S1 itu ibaratnya penuh perjuangan banget, harus belajar. Apalagi kalau udah nemui dosen yang killer itu gimana rasanya, ya Allah. Nah, itu kalau dibayangin ya, perjuangan untuk mencapai sebuah gelar itu nggak mudah. Nah, rasanya kalau kita ngajar terus mengasih fee segitu kan rasanya kayaknya nggak sebanding banget dengan perjuangan kita meraih gelar tersebut ya teman-teman. Sebenarnya bukan gelar sih, ilmu tersebut, kita mendapatkan ilmu itu tuh nggak mudah kayak gitu kan. Nah, tapi kan kembali lagi, kita ke masyarakat itu niatnya mengabdi kan. Ya, tidak dipungkiri bahwa kita juga manusia, butuh kebutuhan, butuh
ya butuh memenuhi kebutuhan kita. Nah kayak gitu kan ya, diniatkan saja teman-teman membuka bimbel dengan tujuan membantu ibu-ibu yang mengajarkan anaknya. Mungkin mereka kesulitan karena mungkin pembelajaran yang sekarang itu lebih sulit dan ibu-ibunya mungkin nggak bisa mengikuti dan membimbing anak-anaknya pembelajaran daring tersebut. Nah jadi ya ayolah dimulai, kalian percaya diri aja. Selagi kalian punya bekal untuk mengajar, ayo dari sekarang dibuka, daripada di rumah gabut kan nggak ngapa-ngapain. Mending kalian ngajar tetangga itu, bolehlah misalkan sepertemuan 5.000 atau 10.000, terserah. Pokoknya saran saya itu disesuaikan dengan kondisi daerah teman-teman tinggal. Nah nggak boleh kemahalan ya, nanti kasihan keberatan. Nah untuk jadwal juga saya sudah sebutkan tadi ya, mungkin seperti itu ya. Yang penting kuncinya itu niat, yang kedua telaten, yang ketiga itu kalian gunakan media sosmed ya, atau media sosial itu untuk memperkenalkan bimbel kalian, misalkan lewat IG, lewat status WA, lewat Facebook. Nah zaman sekarang itu kan begitu mudah kita menyebarkan informasi ya, apalagi IG. Status WA itu juga bagi saya sangat lumayan, karena lewat status WA itu adalah yang interaksi kan benar-benar orang yang kita kenal, orang yang dekat sama kita. Itu sangat menjangkau sekali untuk teman-teman menyebarkan informasi bahwa teman-teman itu mendirikan sebuah bimbel. Nah dari situlah mungkin bimbel kalian menjadi sebuah tempat untuk memfasilitasi mereka yang membutuhkan pendampingan dalam belajar daring, seperti itu. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang dapat saya bagikan. Saya juga merasa saya belum bisa maksimal ya, tentunya sangat belum bisa maksimal dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang lain. Tapi demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena di atas langit masih ada langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.